kembali di Warta Istana. Pemirsa, di sela persiapan menjelang dilangsungkannya KTT G20, Presiden Joko Widodo memanfaatkan waktunya untuk melakukan pertemuan bilateral dengan wakil pemerintah Arab Saudi. Dua hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama ekonomi dan permintaan penambahan kuota haji asal Indonesia. Sebelum menghadiri pembukaan KTT G20, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, yang juga merupakan Wakil Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, di Hotel Dahua Boutique Tanjung, Minggu 4 September 2016. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dua topik yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mengenai masalah haji. Pertama adalah bahwa Saudi Arabia ingin sekali melakukan investasi secara besar-besaran di Indonesia. Istilah yang beliau sampaikan adalah tadi mega investment. Nah, mega investment ini ada beberapa bidang yang diinginkan atau diharapkan dapat dikerjasamakan oleh Saudi dengan Indonesia. Yang pertama adalah di bidang refinery, yang kedua adalah di bidang pembangunan low cost housing. Jadi pembangunan. Menteri Retno menambahkan hal lainnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Pangeran Salman adalah tentang kuota haji. Karena semakin meningkatnya animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dapat menggunakan kuota yang tidak terpakai oleh negara lain. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, utusan khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal pembiayaan inklusif untuk pembangunan, Ratu Belanda Maxima mendukung upaya pengembangan pembiayaan inklusif di Indonesia. Dalam pertemuan yang digelar pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menerima kunjungan kehormatan dari Ratu Belanda, Queen Maxima, selaku United Nations Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meminta Ratu Maxima untuk mengkoordinasikan baik di PBB maupun Bank Dunia untuk dapat mendorong dan mengembangkan Financial Inclusion Indonesia agar lebih cepat. Melalui Financial Inclusion sebagai suatu kegiatan menyeluruh bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Ratu Maxima adalah utusan khusus dari PBB untuk Financial Inclusion. Jadi tadi saya berdiskusi hampir 1 jam yang berkaitan hanya satu mengenai Financial Inclusion. Saya minta agar karena beliau ini bisa mengkoordinasi baik di UN maupun di World Bank, juga di foundation-foundation besar, saya minta agar bisa kita didorong untuk mengembangkan financial inclusion kita untuk bisa lebih cepat. Presiden menyatakan Ratu Maxima juga sudah melihat langsung ke lapangan, baik yang berkaitan mengenai tabungan pelajar maupun yang berkaitan dengan usaha mikro agar rakyat kecil dapat mengakses ke perbankan. Presiden Joko Widodo juga meminta dorongan pembelajaran agar pemerintah Indonesia bisa mempercepat hal ini dengan technical assistant dari PBB melalui Ratu Maxima. Dari Jakarta, Lutfila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam kunjungannya ke negeri tirai bambu, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menemui diaspora Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Tiongkok, untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Di sela agendanya dalam KTT G20 di Tiongkok,
Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia yang ada di Tiongkok. Dalam pertemuan di Golden Hall Shanghai Mart Tiongkok tersebut, Presiden mengajak warga Indonesia yang ada di Tiongkok turut mengkampanyekan pariwisata Indonesia dengan harapan warga Tiongkok bisa berwisata dan mengenal aneka ragam budaya Indonesia. Presiden memberikan gambaran pariwisata Malaysia dikunjungi oleh 24 juta wisatawan mancanegara wisman dalam 1 tahun. Thailand didatangi 28 juta wisman, sementara Indonesia hanya dikunjungi 9,8 juta wisman. Dalam hal pariwisata, saya titip jadi agar seluruh warga yang ada di sini juga ikut mengkampanyekan bahwa Indonesia itu patut dikunjungi. Saya bandingkan ya, kayak Malaysia itu setahun dikunjungi 24 juta turis, Thailand dikunjungi 28 juta turis, Indonesia tahun yang lalu 9,8 juta. Padahal tempat yang indah-indah di tempat kita ini banyak sekali. Kenapa hanya 9,8? Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok RRT Sabtu 3 September, Presiden bersama Ibu Negara Iriana bertolak ke kota Shanghai untuk menghadiri Forum Bisnis Indonesia dan Warga Indonesia yang ada di Tiongkok. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara ke Shanghai, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Lestari, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Nilai dana tebusan dari pengampunan pajak atau tax amnesty, baik melalui repatriasi maupun deklarasi, dilaporkan masih sangat jauh dari harapan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai hasil dana yang ditargetkan dari pengampunan pajak ini justru terlalu tinggi. Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritisi program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Ia mengatakan bahwa hasil amnesti pajak jauh dari target. Hal ini ia sampaikan pada Jumat siang di kantor Wakil Presiden Jakarta. Wapres mengakui target pencapaian dari pengampunan pajak ini terlalu tinggi. Nilai dana tebusan dari pengampunan pajak atau tax amnesty, baik melalui repatriasi maupun deklarasi, dilaporkan masih sangat jauh dari harapan pemerintah. Wapres menilai yang bermasalah bukanlah kebijakan pengampunan pajak ini, tetapi hasil dana yang ditargetkan dari pengampunan pajak ini justru terlalu tinggi. Tapi yang berlebihan ialah targetnya yang berdasarkan data-data yang bagi kita juga tidak jelas. Jadi yang keliru bukan tax amnesty, yang keliru itu penempatan target yang terlalu tinggi. Kalau saya ingin katakan keliru ya. Program tax amnesty dimaksudkan agar pengusaha-pengusaha yang menyimpan uang di luar negeri dalam jumlah besar bisa masuk ke Indonesia dengan pengampunan tersebut, sehingga target pemerintah untuk membangun infrastruktur besar-besaran bisa terlaksana. Namun sejumlah kalangan mengkritik jika target dana repatriasi dari program tersebut terlalu tinggi. Bahkan setelah Menteri Keuangan diganti dari Bambang Brojonegoro ke Sri Mulyani, langsung dilakukan pemotongan anggaran. Upaya sosialisasi juga seringkali dilakukan oleh pemerintah melalui Apindo dan Kadin. Karena itulah Wapres meminta agar masyarakat menunggu hasil dari upaya pemerintah. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan.